Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya memang aneh para menteri era Pak Prabowo ini guys ya. Di tengah badai PHK dan juga efisiensi anggaran, mereka malah asik berjoget. Dan anehnya lagi yang tersorot di kamera ini yang saya lihat itu, ya banyak ternak Mulyono lagi tuh. Si Bahlil, si Erick Thohir, siapa lagi ya? Ini agak lain. Nah, boleh jadi nih Ibu Irma Chandra aku sebenarnya ada di sana joget-joget juga ya, karena belakangan ini setelah viralnya videonya yang mengatakan Rasul itu tidak sempurna, dia sudah hilang, nggak ada klarifikasi pula. Agak lain memang ini. Hancur-hancur. Oke bosku, mari kita simak videonya. Jadi ada catatan penting bahwa pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi, saya kira Pak Adi dan Pak Mufti sebagai Kapoksi sudah tidak ada, dan juga Komisi 6 mendukung arahan Presiden agar terjadi efisiensi anggaran. Karena selama ini kita tidak pernah, ini satu langkah yang progresif menurut kami di dalam politik anggaran bagi pemerintah maupun bagi DPR RI. Tetapi kita juga bukan hanya menjaga Komisi 6, saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini, karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga, itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Yes. Nah, oleh karena itu, mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi ini di luar P3K loh, ini di luar honorer loh, ya ini di luar cleaning service loh, Pak, itu adalah termasuk pegawai. Meskipun seperti di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa, tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Yes. Sehingga segeralah Bapak buat konstruksi, barangkali bisa, bukan barangkali, Kementerian Keuangan jatah kepada Bapak Ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai, bahwa nanti ada efisiensi, reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya. Menurut kami Ibu pimpinan itu setelah ini jangan sampai politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario-skenario bahwa ini kacau balau. Perintah presidennya jelas. Perintah presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan, mohon dimasukkan ke dalam catatan. Di tengah badai PHK, cari kasus saya efisiensi anggaran di mana? Inilah sejak awal aku bilang sama kalian, wahai rakyat Indonesia, pentingnya kecerdasan dalam memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat publik. Benar. Kalau sudah begini, pembahasan tentang bangsa negara berikut juga kita isi-isinya sebagai rakyat nih nonsen, omong kosong. Jadi nikmati pilihan kalian saat ini. Dan saya sebagai adik angkat Pak Anies cukup hanya memberi motivasi, Asik, memberi pelajaran edukasi politik. mantap bangku. Karena yang saya jalankan adalah perintah dari konstitusi, perintah dari negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Asik sekolah bambu tungki. Dan lihatlah orang-orang miskin. Ini lagi serius nih. Apakah dengan gaya-gaya mereka ini sebagai pejabat publik ada memikirkan tentang keberlangsungan hajat orang banyak? 2029 jangan sampai salah pilih. Kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan betungki selamanya. Betungki. Solusi hanya satu untuk menyelamatkan bangsa ini. Bapak Anies Rashid Baswedan. Oh, udah kampanye duluan ya. Allah, semoga bangsa kita tetap bertahan. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk orang-orang yang bikin konten tentang sistem pemerintahan ini, Jangan pada sotoy. masalah efisiensi anggaran itu tidak Oh, ini parodi. Lu tuh nggak tahu apa-apa, masih anak kecil sehari 2 hari Parodi politik langsung Dedi bikin ya? konten biar FYP. Lu tuh nggak tahu apa-apa, pakai hashtag kabur aja dulu. Silahkan, lu mau kerja di luar negeri, tinggal selamanya di luar negeri, nggak ada yang peduli sama lu, PA. Gua tabok kalau ketemu. Kata untuk Pak Prabowo dan admin Gerindra. Tolong pertimbangkan Itu tadi salah saya, satu Pak portofolio Prabowo dan saya admin kalau saya Gerindra. membela pemerintahan ini, Pak. Saya yakin Bapak pasti ada satu aja kursi untuk saya, Pak. Sindiran Cuman untuk Bapak Om bisa Ded itu ini. membela makan siang gratis, PA. Saya juga bisa kayak tadi, Pak. Saya mohon Pak, satu bangku aja. Kalau nggak ada bangku nggak apa-apa. Saya jadi konten kreator ya kucing Bapak, nyebokin kucing Bapak, tapi gajinya 10 juta per bulan nggak apa-apa, Pak. Atau saya jadi tukang sapunya di kamar Bapak nggak apa-apa. Ini komunikasinya negara ini, pemerintah ke rakyat emang nggak bagus. Kita itu seperti sekarang berada dalam sebuah kondisi misteri, ketakutan, deg-degan. Ada apa sih dengan negara ini? Sikon saya bang ya, ngantri LPG 3 kg. Belum pernah terjadi selama ini. Bahkan ada korban jiwa. Terus setelah polemiknya LPG 3 kg ini selesai, bukan selesai ya, ditenangkan lah oleh Bang Dasko itu, tiba-tiba ada berita pemotongan anggaran. Kan secara logika orang awam seperti saya misalnya, lah ini ada antrian LPG belum pernah terjadi, kemudian ada pemotongan anggaran. Emang kita segitu nggak punya duitnya? Dan terus kan kita bertanya-tanya begini, lah itu waktu tahun 2024, apakah tidak pernah diprediksi bahwa kita kekurangan uang gitu ya? Apalagi kemudian ada komentar luar biasa jujur dan terbuka dari Menteri PU kita. Apa sih ngomongin IKN anggaran diblokir? Lah kan kita tambah bertanya-tanya lagi. Kalau saya bukan mempermasalahkan, wah proyeknya Pak Jokowi nggak dilanjutin. Enggak, tapi pertanyaan saya, ini negara beneran nggak punya duit atau gimana? Ada antrian mengular panjang, pemotongan anggaran, terus tiba-tiba menterinya ngomong anggaran diblokir. Kan kita ngeri ya. Ini apakah kemudian akan terjadi krisis yang kedua atau gimana? Saya punya opsi atau tawaran, setidaknya menurut saya ada 4 Dan Ray. menteri yang patut dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk diganti. Siapa tuang? Satu adalah ya Pak Bahlil, Sepakat. sudah berkali-kali tuh Pak Bahlil Nurdin Halid Kan patah ketawa. ya kalau benar apa yang disebutkan oleh Pak Dasko itu kan. Tunggu dulu Bang Nurdin. Nah Nanti itu akan. menurut saya tidak fatal itu. Iya, nanti Karena aja. tidak ada kebijakan Iya, yang menciptakan keresahan masyarakat, nanti yang bisa Oh, membela kan? Karena dia Golkar kan? Nanti aja Bung Ray dijawab. nanti bisa tanya Pak Dasko. Iya. Soalnya Bang Kari terlalu panjang ini. Iya, nanti ini dijawab. terlalu panjang menceramai kita gitu. Karena Ini MC ini bukan ceramah itu. karena Bang Nurdin ngambil waktu sedikit. Saya kira tadi Bang Nurdin ngambil panjang. Nah, saya sedikit Jadi aja. alokasi kita berdua itu Bang Nurdin 30 menit. Oh gitu. Bang Nurdin ngambilnya cuma 20, ya saya termaksa. Iya kan? Subsidi, Mengisinya subsidi. Gitu loh maksud saya gitu. Nah, jadi satu Bahlil. Nah, yang kedua adalah Budi Ari. Menteri sepakat. Koperasi, ya. Yang ketiga adalah Menteri KKP kita. Sepakat, sangat Yang sepakat. Tidak tegas soal pagar bambu gitu ya. Ditanya pagar Yang laut, keempat, jawabnya Budi Ari LPG. tadi apa Budi Ari tadi? Kebetulan Menteri Koperasi saya itu. Apa Ya, tadi? saya kira Budi Ari kan beliau masih ada kaitannya dengan kasus sebuah judul. di tempat yang lain kan. Ya, meskipun beliau tidak terlibat, tetapi di eranya lah peristiwa itu terjadi gitu ya. Benar. Dan yang keempat adalah Yandri, ya, Yandri. Menteri Desa seingat saya ya Bung ya. Gitu. Dan saya tambah dan usulkan satu, yaitu Kapolri dalam hal ini Pak Sigit. Kapolri ini menurut saya Paling penting tuh. mutlak benar harus direformasi oleh Pak Prabowo. Ya, Yes. Kapolri polisi kita ini mengarah ke apa yang sering diistilahkan itu parcok partai daripada polisi profesional. Gitu. Nah, oleh karena tapi memperbaikinya nggak bisa, tidak harus dilakukan dari kepalanya, dalam ini mencopot Kapolri ya Pak Sigit gitu ya. Kelima nama yang disebutkan oleh Bang Ray tadi, saya sepakat itu diganti saja lah. Budi Ari, Bahlil, apalagi itu si Kapolri, Parcoknya Mulyono. Ya beberapa pekan lalu sudah diungkapkan oleh Ibu Koni bahwa itulah kekuatan Mulyono hingga saat ini. Sehingga kenapa ya sulit untuk ditangkap? Karena ya berwenang untuk menangkap itu masih ternaknya. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.